Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan dalam keadaan mendapat rahmat, nikmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nabi yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, Inna Allah Ta'ala katama syittatan minal hisali fi syittatin minal asyir. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Yang pertama, kata maridho fi ta'ah. Allah merahasiakan keridhoannya di semua ketaatan, di semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita harus berusaha bersungguh-sungguh di dalam semua ketaatan agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu kita tidak tahu terletak di ketaatan yang mana, apakah dalam ibadah kita, dalam membaca Al-Qur'an, atau di dalam tahajud kita yang diterima oleh Allah, atau di dalam tasbih kita, atau amal perbuatan sosial kita, apakah di sana terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu. Atau keridhaan Allah ternyata ada di perbuatan baik yang kita kerjakan kepada makhluk Allah selain daripada manusia. Contoh, jangan-jangan keridhaan Allah kepada kita ketika kita membantu berbuat baik kepada hewan, kucing, ayam. Karena banyak fakta atau hikayah yang menceritakan orang besar mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membantu berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu kucing, lalat atau anjing. Begitupun ridha Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kita tidak tahu. Jangan-jangan ketika kita memberi makan kepada kucing, di sana terdapat ridha Allah kepada kita. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jangan mengentengkan kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil, barangkali di sana terdapat ridha Allah kepada diri kita. Yang kedua, kata mal ghadab fi maksiatin. Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Maka tidaklah seharusnya kita ini mengentengkan, meremehkan kemaksiatan sekalipun sangat halus atau sangat kecil. Dikhawatirkan dalam kemaksiatan yang kita kerjakan tersebut di sana terdapat kemurkaan Allah kepada diri kita. Satu contoh, ada kucing di rumah kita. Kadang-kadang kita memukul tanpa alasan, menendang kucing tersebut. Jangan-jangan muka Allah sedang ada di kucing itu. Jangan-jangan murka Allah kepada diri kita ketika kita zalim kepada kucing tersebut. Maka jangan sekali-kali kita mengentengkan kemaksiatan, dikhawatirkan terdapat kemurkaan Allah kepada diri kita.
Tidak ada amal ibadah itu kecil kalau kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tidak ada dosa itu kecil ketika kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar oleh Allah dirahasiakan, tapi terjadinya pada bulan Ramadan. Apa manfaat dan faedahnya? Supaya kita manusia berusaha untuk menghidupkan semua malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan, keistimewaan kita beribadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam, atau lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Maka kita berusaha bersungguh-sungguh beribadah mulai awal hingga akhir dari bulan Ramadan. Ulama beda pendapat. Kenapa beda pendapat? Karena beliau yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi Allah merahasiakan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan karena beliau mendapatkan Lailatul Qadar pada 21 Ramadan. Ada yang menyampaikan atau yang berpendapat tanggal 1 karena beliau mendapatkan Lailatul Qadar pada tanggal 1. Yang keempat, kata ma'auliya'ahu bima bainan nas. Allah merahasiakan wali-walinya di antara manusia. Maka kita tidak diperbolehkan, tidak seharusnya mengentengkan, meremehkan orang lain, apapun profesi orang tersebut. Baik profesinya sebagai pedagang, kita tidak boleh meremehkan. Jangan-jangan mereka wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Atau mereka berprofesi sebagai guru, kita juga jangan mengentengkan. Atau sebagai petani, atau apa saja profesi mereka, maka kita tidak boleh untuk meremehkan, mengentengkan beliau. Dikhawatirkan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Yang kelima, katamal mautah fi umrih. Allah merahasiakan kematian di dalam umur. Maka sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian ini dengan beribadah. Dan ibadah bukan hanya di masjid, ibadah bukan hanya di rumah, tapi ketika kita berangkat ke tempat kerja kita, melangkahkan kaki dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat untuk mencari nafkah anak dan istri, maka berangkat kita tersebut bernilai ibadah. Bekerja kita Bismillahirrahmanirrahim dengan niat ibadah, maka dalam pekerjaan kita pun juga ibadah. Dimanapun kita berada, di sana kesempatan beribadah selalu terbuka kepada diri kita. Yang keenam, Allah merahasiakan wa katama sholatal wusta bis sholati. Allah merahasiakan sholatul wusta di dalam sholat 5 waktu. Kenapa? Karena supaya kita berusaha mendapatkan sholat yang utama tersebut di semua sholat, bukan hanya dalam satu sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.